Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayu Novianti dengan Mahir 047 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan terkait hasil praktikum pada mata kuliah survei konsumsi pangan, yaitu mengenai analisis frekuensi dan asupan zat gizi dengan metode semi-qualitative food frequency questionnaire atau SQFQ. Seperti yang kita tahu, di tantangan gizi global ini, di mana masalah gizi kurang dan gizi lebih telah terjadi secara bersamaan, sehingga memerlukan metode pengkajian asupan makanan yang akurat dan efisien. Mengingat miliaran orang dewasa terdampak masalah gizi di seluruh dunia, maka metode semi-qualitative food frequency questionnaire ini digunakan sebagai pendekatan yang valid untuk menilai asupan gizi secara lebih komprehensif. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui penggunaan dan mencatatkan frekuensi asupan gizi melalui metode SQFFQ, serta mengetahui proses pengolahan dan penyajian data yang diperoleh dari metode SQFFQ ini. Berikut merupakan data analisis frekuensi dan asupan zat gizi. Jadi telah dilakukan wawancara kepada salah satu responden berinisial VSZ yang merupakan mahasiswa aktif prodi S1 Gizi di kelas Gizi 5B. Jadi konsep dari SQFFQ ini itu seperti yang dapat kita lihat di form. Jadi pewawancara itu telah mengelis terlebih dulu apa saja yang akan ditanyakan kepada responden. Seperti dalam wawancara kali ini itu meliputi sumber karbohidrat, lalu ada makanan kemasan, minuman kemasan, snack manis, dan juga buah. Lalu, wawancara ini menanyakan dari list sumber bahan yang telah di-list sebelumnya itu kepada responden. Jadi responden itu cukup perlu menjawab apa saja yang apakah dari beberapa yang disebutkan pada form ini ia makan dalam 1 bulan terakhir. Contoh di nasi beras putih. Jadi pewawancara itu menanyakan apakah responden telah mengonsumsi nasi beras putih. Jika iya, maka ya udah, responden ini mengisi di berapa ukuran porsi dan frekuensi. Contoh, jadi contoh pewawancara ini menanyakan kepada responden apakah mau makan nasi beras putih dengan acuan porsi sedang. Porsi sedangnya itu menurut buku panduan yaitu sekitar 200 gram dan begitu pula dengan porsi-porsi ukuran yang lain. Jadi ukuran porsi sedang ini telah diacukan pada buku panduan, tidak serta-merta hasil mengerang seperti itu. Lalu di ukuran porsi itu apabila responden mengonsumsi sebanyak setengah lebih kecil dari acuan sedang, maka terkategori ukuran porsi yang dikonsumsi responden itu adalah porsi kecil. Jika sedang, maka sama yakni 200 gram. Lalu jika besar, maka itu masuk di satu setengah dari porsi sedang. Lalu frekuensi ia makan di nasi mas dah frekuensi ia makan nasi beras putih itu apabila ia mengonsumsi setiap hari, maka ia mengisi di kolom perharinya. Jadi misal dia mengonsumsi nasi beras putih itu 3 kali sehari nih, ya udah dia diisi di kolom ketiga dari frekuensi hari. Lalu begitu pula dari minggu, bulan, dan juga tidak pernah. Nah, lalu kemudian dilakukanlah analisis terkait daily basis, total porsi, energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, serta natrium. Yang telah diperoleh bahwa total asupan per hari dari responden VZ ini kalorinya sebesar 2.197, lalu protein 41, lemak 40 gram, lalu di karbohidrat itu 460, di gula itu 105 miligram, dan natrium 754. Lalu kami hitung menggunakan rentang pemenuhan AKG untuk diperoleh hasil persen kecukupan, di mana kalori itu telah memenuhi 97%, lalu di protein 73%, dan seterusnya. Perlu diketahui juga bahwa rentang aman dari rentang pemenuhan AKG ini yaitu di sekitar 90 hingga 110%. Jadi apabila responden mengonsumsi lebih dari 110%, maka harus dikurangi. Berikut merupakan rekapitulasi dari seluruh 15 sampel ya di penelitian kami, di mana 2 ini merupakan responden laki-laki, lalu di 15 orang selain itu adalah responden perempuan. Berikut merupakan akumulasi dari perempuan dan laki-laki, di mana pada perempuan ini kebutuhan energi perharinya yaitu mengonsumsi 1.481 kilokalori untuk energi. Lalu di protein ada di 31,8, lemak 21,5, dan seterusnya. Itu rata bahwa dapat disimpulkan rata dari akumulasi perempuan ini
masih belum mencukupi ya rata-rata, baik itu dari kebutuhan energi, protein, lemak, hingga karbohidrat. Lalu untuk di kebutuhan mikro seperti gula dan natrium itu ya seperti yang kita lihat natrium itu normal, namun di gula masih melebihi. Untuk laki-laki juga kurang lebih sama, tapi di bagian karbohidrat itu sudah mencukupi. Lalu di bagian gula juga sama melebihi, namun di bagian natrium atau garam itu masih di bawah rentang. Ini sebenarnya nggak seberapa ngaruh ya kalau untuk garam karena kan ya as long as tidak melebihi, ya that's okay. Nah, berikut merupakan perbandingan asupan responden VAZ dengan asupan kelompok perempuan, di mana untuk kesimpulannya ini ya asupan dari responden VAZ itu rata-rata lebih tinggi daripada asupan rata kelompok perempuan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebiasaan konsumsi snack manis dan minuman kemasan pada responden VAZ perlu untuk dikurangi karena ya kurang lebih sama seperti rata di mahasiswa perempuan lainnya, yaitu sama-sama mengonsumsi untuk kebutuhan makro masih di bawah rentang, sedangkan di kebutuhan mikro khususnya gula itu sangat-sangat melebihi yang normal. Sehingga pengurangan konsumsi manis dan juga snack-snack itu masih banget harus dikurangi untuk mencegah responden dari risiko gangguan metabolik dan penyakit serius akibat konsumsi gula berlebih. Begitu pula dengan mahasiswa-mahasiswa dan kelompok yang juga memiliki jumlah konsumsi gula melebihi dari anjuran. Oke, kebutuhan zat gizi, makros, dan karbohidrat masih sangat jauh di bawah batas minimum sehingga perlu untuk ditingkatkan agar seimbang dengan konsumsi karbohidrat sehingga tubuh pun mampu menjalani fungsi dan peran yang seharusnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.